Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dimanapun kita berada. Kembali kami dari Bukit Sion menyapa semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum melakukan berbagai aktivitas kita pada hari ini, mari bersama-sama membaca bahkan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja Rabu tanggal 5 Juli 2023. Bacaan kita terambil dari Amsal pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Namun sebelum kita akan membaca bahkan merenungkannya bersama-sama, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk segala kebaikanmu yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Bersyukur pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pada pagi hari ini sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami, berbagai pekerjaan kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami persiapkan boleh kami dengar, bahkan kami boleh mengerti dengan baik oleh pimpinan Roh Kudus-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh kami mengerti, pahami, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amsal pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Firman Tuhan, faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita Amsal pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima, diberi tema faedah hikmat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pasti kita semua menginginkan hidup menjadi orang yang berguna, bahkan memiliki tujuan hidup. Tentu kita semua memiliki tujuan hidup agar hidup yang kita jalani tidak berakhir dengan kesia-siaan. Agar hidup kita tidak berakhir dengan kesia-siaan, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menggunakan hidup ini menjadi lebih baik dan berguna bagi orang lain? Apakah dengan memiliki pekerjaan yang baik, mencapai kesuksesan atau kepintaran, dan bahkan memiliki kekayaan? Dalam bacaan kita saat ini, Salomo memberikan pengajaran yang membuat hidupnya berguna, berfaedah, atau memiliki tujuan hidup. Salomo mendapatkan semuanya itu tidak langsung dan tidak mudah. Tetapi Salomo terus berusaha. Dalam bacaan kita ini memperlihatkan ada 3 hal yang dilakukan oleh Salomo. Yang pertama, dalam ayatnya yang ke-1 dan 2, di situ Salomo menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman atau petunjuk agar ia dapat memiliki pengetahuan atau hikmat yang membawanya sampai kepada keselamatan. Lalu yang kedua yang dilakukan Salomo untuk mencapai tujuan hidupnya dengan memiliki hikmat. Selain menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman untuk mendapatkannya, Salomo juga tekun dalam doa atau berseru kepada Allah supaya ia dapat mendapatkan pengertian atau hikmat tersebut. Itulah langkah kedua yang dilakukan oleh Salomo. Dan yang ketiga adalah
Salomo siap melakukan bahkan bersedia bekerja agar dapat mendapatkan hikmat itu, karena ia tahu bahwa untuk memperoleh hikmat tidaklah mudah. Harus butuh perjuangan, ibarat manusia yang sedang mencari perak atau emas yang terpendam. Jadi kehidupan Salomo dia pakai untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, agar ia semakin berhikmat dalam hidupnya, dan hidupnya itu tidak akan berakhir dengan kesia-siaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akan begitu pula lah proses hidup yang kita harapkan, supaya kita dapat menjadi orang yang berguna dengan hikmat itu. Hikmat bukan berasal dari manusia, melainkan hikmat itu berasal dari Allah. Oleh sebab itu, orang yang sudah melakukan kehendak Allah dengan benar, tentu ia sudah menunjukkan sikap berhikmat. Dengan sikap berhikmat, tentu akan membawa diri kita, membawa kehidupan kita semakin melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan hidup berhikmat, tentu akan menuntun kita untuk berjalan di jalan yang benar, dan dengan hikmat itu pula lah akan terus membawa kita untuk hidup bersekutu dengan Allah. Jadikanlah hidup kita berguna dan bermakna dengan hikmat, dan terus mencerminkan kemuliaan Allah dimanapun kita berada. Kiranya Roh Kudus menuntun kita, memampukan kita, supaya kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang terus kami rasakan dan terus kami alami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami baca bahkan renungkan pada saat ini. Biarlah ya Tuhan tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan memperlengkapi, bahkan memampukan kami semua untuk mengerti, memahami, bahkan menjadikannya pedoman dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Bahkan bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh hadir ke tengah-tengah kami, mengajarkan kami untuk terus berhikmat dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, berdoa buat segenap umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam kehidupan mereka, dalam setiap tugas dan pekerjaan bahkan rencana mereka masing-masing. Peliharakan mereka, jaga lindungi mereka, bahkan ya Tuhan, karuniakan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, dan terus berpengharapan hanya kepadamu, dan di dalamnya itu ya Tuhan, sukacita terus kami alami dan kami rasakan. Berdoa buat umat-Mu dalam berbagai pergumulan, bergumur karena kelemahan tubuh. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah mereka, topang mereka dalam kelemahan, jamalah tubuhnya yang sakit, berkati setiap makanan minuman, bahkan obat-obatan yang mereka konsumsi. Biar dari semuanya itu ya Tuhan, mereka boleh memperoleh kesembuhan, dan mereka boleh melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Umat-Mu dimanapun mereka berada dalam masa tua mereka, topang mereka, berkati mereka, lindungi mereka, sehingga ya Tuhan, masa tua mereka boleh jalani dengan baik dan terus berpengharapan hanya kepadamu. Ya Tuhan, berdoa juga buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok.
Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya mereka boleh laksanakan semuanya itu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami. Inilah kami yang datang berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.